Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, welcome back channel Ruang Pasien. Jadi kali ini kita akan mewawancarai salah satu orang terpenting di Surabaya yang mengurus semuanya gitu ya. Kali ini tamu kita spesial sekali bernama Mas Putra dari Koordinator Wilayah Surabaya. Say hi dulu Mas. Hai. Oke. Jadi bagi para penonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel Ruang Pasien. Dan yang sudah bergabung jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa membantu para pasien yang ada di rumah singgah. Bagi kalian yang ingin menyalurkan bantuan atau donasi, silakan menghubungi hotline yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa nanti kita juga akan mencantumkan nomor rekening di kolom deskripsi. Oke. Kali ini bintang tamu kita kan koordinator wilayah. Jadi kita akan membahas tentang apa aja yang ada di Surabaya gitu. Apa aja yang diurusi sama koordinator wilayah Surabaya. Jadi sebelumnya mohon maaf ya kan, ada iklan ya tadi. Jadi kali ini pertama-tama kita akan berkenalan dengan Mas Putra. Halo Mas Putra, selamat siang. Halo, ya. Selamat siang. Mas Putra ini akan memperkenalkan dirinya. Siapa sih beliau, pekerjaannya gimana, terus apa aja kegiatannya di Ruang Pasien Surabaya ini. Oke Mas Putra, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Singkat saja ya, di sini saya atas nama Satria Kelana Putra yang insya Allah diberi amanah, diberi tugas sebagai koordinator Ruang Pasien Surabaya. Jadi sebelum jadi koordinator Ruang Pasien Surabaya, dulu saya juga pernah menjadi seorang ramping di Ruang Pasien Surabaya. Habis itu saya dioper ke Malang untuk jadi koordinator Ruang Pasien Malang. Mulai per Januari 2023 kemarin saya dioper lagi dan diberi amanah yang lumayan berat bagi saya. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang selalu mensupport, yang selalu mendukung, yang selalu ikut andil dalam pekerjaan saya, yaitu sebagai koordinator Ruang Pasien Surabaya. Oke, jadi perkenalan singkat dari Mas Putra begitu. Terus di Surabaya Raya ini Mas ya? Iya, Surabaya Raya ini Mas Putra kerjanya apa aja sih gitu? Jadi sebagai koordinator Surabaya, saya juga menghandle teman-teman relawan yang ada di Surabaya, juga menghandle koordinator ambulan yang ada di Surabaya, menghandle PJ Rupas yang ada di Surabaya. Jadi untuk detailnya mungkin banyak Mas ya, untuk detail pekerjaannya itu banyak. Tapi di sini saya juga tidak bekerja sendiri, ada divisi-divisi Ruang Pasien Surabaya. Jadi itu bisa kita jadikan untuk tolak ukur dan tukar pikiran sebagaimana kita mempunyai keinginan ruang pasien di tahun-tahun berikutnya bisa lebih maju, seperti itu. Oke. Terus suka dukanya jadi koordinator wilayah Surabaya itu apa sih? Ya, jadi suka dukanya di koordinator wilayah khususnya Surabaya itu ada banyak sekali ya sebenarnya. Salah satunya kalau di Surabaya itu tidak hanya mengurus yang namanya pasien, tapi kita juga mengurus 3 rumah singgah yang ada di Surabaya. Terus banyak relawan, terus banyak divisi-divisi lain yang basicnya itu mengacu kepada koordinator Ruang Pasien Surabaya. Tetapi
Saya sebagai koordinator ruang pasien Surabaya juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari relawan dan divisi-divisi lain. Seperti itu, Mas. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, mayoritas pasien yang dibantu itu berasal dari mana dan latar belakangnya apa saja sih, Mas? Untuk latar belakangnya, kita itu mengutamakan pasien duafa. Sebenarnya pasien duafa dan pasien yang mempunyai BPJS kelas 3. Mayoritas itu kita juga kerjasama dengan Kopral Ruang Pasien Bondowoso ya. Jadi tidak hanya pasien yang sekitar Surabaya saja, kita juga melompat mengurus pasien dari luar kota Surabaya seperti Bondowoso, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan sebagainya. Oke. Ini pertanyaan yang cukup berbobot ya. Cara menghadapi pasien yang datang ke rumah singgah dadakan dan beliau itu tidak punya kenalan di ruang pasien gitu. Gimana caranya menghadapi pasien yang seperti itu, Mas? Ya, dari awal untuk pasien yang sifatnya dadakan masuk di rumah singgah itu kita juga harus mengondisikan sama pasien bahwasanya kita menyediakan tempat tinggal atau rumah singgah sementara buat para pasien. Jadi untuk pasien yang dadakan biasanya kami menyediakan tempat itu apa adanya. Tapi bukan juga istilahnya bukan menyepelekan ya, bukan menyepelekan. Untuk sebenarnya untuk persyaratan masuk di rumah singgah itu kan harus melalui relawan rumah singgah. Ya, jadi istilahnya sebenarnya itu tidak boleh sifatnya dadakan langsung datang, itu sebenarnya tidak boleh. Tapi dengan jurus yang kepepet itu kami juga tidak menolak pasien yang sifatnya dadakan datang di rumah singgah. Karena apa? Kita basicnya membantu para pasien yang membutuhkan tempat tinggal selama berobat di rumah sakit. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, visi misi Mas Putra sekarang kan menjabat sebagai koordinator wilayah Surabaya. Visi misinya itu apa aja sih, Mas, kalau boleh tahu? Ruang pasien akan semakin maju dengan kerjasama para tim, kerjasama para divisi, kerjasama para relawan. Di tahun berikutnya ruang pasien akan lebih maju. Oke. Selanjutnya, berapa pasien yang ada di rumah singgah? Untuk saat ini kurang lebih untuk rumah singgah ruang pasien 1 itu ada sekitar 18 pasien ya. Itu 18 pasien belum termasuk pendampingnya. Jadi kalau pendampingnya itu satu pasien, ada yang 2 pendamping, ada yang 1 pendamping. Jadi di sini saya katakan untuk jumlahnya saja, jumlah pasien untuk saat ini yang ada di rumah singgah ruang pasien 1 ada sekitar 18 pasien. Terus yang ada di rumah singgah 2 itu basicnya dikhususkan untuk pasien anak-anak, itu saat ini ada sekitar 12. Dan yang ada di rumah singgah ruang pasien 3 untuk saat ini ada sekitar 8 atau 9 pasien. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Syarat apa saja yang dibutuhkan untuk pasien yang ingin bergabung di rumah singgah? Untuk syaratnya itu sebenarnya simpel saja ya, Mas. Identitas diri, fotokopi identitas diri pasien seperti KK, KTP, surat rujukan, BPJS, kartu kuning, dan foto pasien saat ini. Terus untuk syarat yang paling utama dan kita utamakan itu pasien yang diagnosanya penyakit tidak menular. Oke, penyakit tidak menular. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi kan tadi syarat sudah, visi misi sudah, nah kan
selama jadi koordinator wilayah Surabaya, apakah ada pasien yang diagnosanya sangat berat? Sebenarnya ada sih, ada beberapa pasien yang khususnya pasien kanker ya, yang didiagnosa atau stadiumnya berat itu ada. Tapi insya Allah dengan semangat mau berobat, dengan dukungan para keluarga, dengan adil semangat para relawan yang membantu selama pengobatan di rumah sakit, insya Allah itu akan menumbuhkan semangat pasien untuk menuju kesembuhan. Oke, jadi waktu wawancara itu dulu bersama Kopral Surabaya atau Koordinator Wilayah Surabaya. Oke, terima kasih Mas Putra waktunya. Untuk bagi teman-teman yang saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang ingin berdonasi silakan menghubungi hotline atau nomor rekening yang sudah tercantum di kolom deskripsi. Dan bagi para penonton yang lain yang ingin berdonasi seperti beras atau bahan-bahan pokok, silakan hubungi hotline dan bisa langsung ke rumah singgah yang akan kita kasih mapnya di kolom deskripsi. Oke, sekian video dari Ruang Pasien kali ini. See you next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.